Hai guys, selamat datang di kelas film. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas salah satu film misteri yang berjudul Cobweb yang dirilis di tahun 2023. Mengisahkan seorang anak berusia 8 tahun, di mana dengan umurnya yang masih dibilang bocil, dia pun sering mengalami bullying dari teman-teman di sekolahnya. Jelas hal ini membuatnya mengalami gangguan psikologis. Bukan hanya di sekolah, rumah yang seharusnya jadi tempat ternyaman pun menyimpan suatu misteri yang sangat kelam. Gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di suatu malam, seorang anak laki-laki yang bernama Peter baru saja dibangunkan oleh suara ketukan dari balik tembok. Kemudian Peter membangunkan ibunya yang bernama Carol untuk memberitahukan hal tersebut. Namun saat diperiksa oleh Carol, tidak terdapat suara apapun sama sekali. Carol pun meyakinkan Peter kalau suara itu berasal dari imajinasi Peter semata dan hanya ada di dalam kepala Peter sendiri. Di keesokan harinya, Peter berangkat ke sekolah. Sayangnya, Peter terlihat kurang senang dengan kegiatan sekolahnya karena sering sekali mendapatkan bulian dari teman-teman sekelasnya. Di saat itu pun, mereka kedatangan guru baru yang akan menggantikan guru sebelumnya selama beberapa minggu. Diketahui guru barunya ini bernama Devin. Di jam istirahat, terlihat kalau Peter sama sekali nggak mau keluar dari kelas karena memang Peter nggak punya teman baik sama sekali. Decorations. I love. Go. Singkat cerita, di malam hari, Peter meminta agar dibelikan kostum Halloween untuk trick or treat seperti anak-anak yang lain karena beberapa hari lagi akan tiba malam Halloween. Namun, Carol menolak karena beberapa tahun sebelumnya pernah ada seorang anak yang menghilang tepat saat melakukan trick or treat di malam Halloween. Karena memang terlihat kalau Carol enggak mau Peter kenapa-kenapa. Beberapa saat kemudian, Peter pergi ke kamarnya, tapi kali ini Peter mengarahkan senter ke tembok yang dimana menurutnya hal itu akan mencegah suara-suara aneh yang muncul dari balik tembok tersebut. Tapi tiba-tiba terdengar suara seorang wanita yang memanggil namanya. Sontak Peter pun terkejut. Kemudian dia langsung memanggil ayahnya yang bernama Mark. Dan saat itu juga Mark datang dan memeriksa tembok tersebut, tapi lagi-lagi tidak terdengar suara apapun sama sekali. Mark pun mengira kalau memang benar ada sesuatu di balik tembok, paling juga itu mah cuma tikus. Di siang hari, Peter dan Mark mengambil racun tikus yang ada di gudang dan menaburinya di beberapa sudut ruangan. They eat it? Pete, we can't have rats. Sometimes you have to make tough. Singkat cerita, di kelas, Peter menggambar sesuatu yang membuat Bu Devin salfok sama gambarnya, yang dimana Peter menggambar seseorang yang sedang meminta tolong di rumahnya sendiri. Tentu, hal itu pun membuat Bu Devin bertanya-tanya sendiri dan langsung mendatangi tempat tinggal Peter. Setelah mengetuk pintunya, Bu Devin disambut oleh Carol, yang dimana bukannya disuruh masuk, Bu Devin malah dibilang jangan terlalu berlebihan kalau memberi perhatian ke anak muridnya. Karena sebelum jadi ibu, dia juga pernah menjadi seorang guru. Ya mau gak mau, Bu Devin cuma bisa ngasih hasil gambar dari Peter yang membuatnya kebingungan sendiri. Dengan gampangnya, Carol menjawab kalau Peter adalah anak yang sangat suka berimajinasi. Jadi, sangat wajar kalau Peter suka membuat hal-hal yang menurutnya aneh. This is your room, Peter. Why are you asking for help? What is this? A drawing? Drawing of what?
Singkat waktu, di malam harinya Peter kembali mendengar suara seseorang yang memanggilnya dari balik tembok. Akan tetapi kali ini Peter tidak terkejut sama sekali. Kemudian mereka mengobrol dan wanita itu bilang kalau dia bisa menjadi teman Peter karena memang Peter sama sekali tidak pernah memiliki teman baik seumur hidupnya. Keesokan harinya, semua murid di kelas menghias sebuah labu untuk festival Halloween nanti. Jelas Peter yang cukup kreatif menghias labu yang sangat bagus dibandingkan murid-murid yang lain. Peter pun sempat mendapatkan pujian dari Bu Devin. Namun pujian itu terdengar oleh salah satu murid yang bernama Brian. Dan tiba-tiba sangat disayangkan sekali, satu-satunya kesenangan Peter hancur dalam sekejap. Sesampainya di rumah pun, Peter tidak bisa berhenti menangis. Di tengah kesedihannya, wanita di balik tembok bilang kalau Peter harus berubah dan harus berani membela diri. Jangan mau dijadiin bahan bulian terus. Kalau didorong, Peter harus berani mendorongnya balik. Mendengar kalimat motivasi tersebut, Peter mencoba memberanikan dirinya untuk menghadapi kejahilan Brian. Singkat cerita, keesokan harinya, Brian mengganti labu yang dia hancurkan kemarin. Namun, Peter tetap bersikeras untuk membalas perbuatan Brian terhadapnya. And wasn't it, Peter? Saat jam pulang sekolah tiba, Peter mengikuti Brian tanpa sepengetahuannya dan tiba-tiba ya, karena kejadian itu, Peter dikeluarkan dari sekolahnya. Jelas, kedua orang tua Peter pun turut memarahinya dan mengurungnya di ruangan bawah tanah. I'm sorry. I know that I should have told you Hold earlier. up, hold up. Conclusions. You're telling me this And now? that's just not possible. No, no, no! Carol, he's grounded! Di sisi lain memperlihatkan Bu Devin yang sedang diberikan arahan oleh kepala sekolah, di mana kepala sekolah itu mengetahui kalau Bu Devin sempat berkunjung ke rumah Peter. Bu Devin menjawab kalau dia hanya ingin memastikan kalau Peter baik-baik aja, karena memang akhir-akhir ini banyak kejanggalan yang muncul dari sikap Peter. Namun alasan Bu Devin tidak begitu membuatnya yakin, dan jika Bu Devin terlalu jauh mengikuti kehidupan Peter, Bu Devin akan dituntut dan dipecat dari pekerjaannya. Kepala sekolah pun turut mengira bahwa orang tua Peter yang terlalu overprotective terhadap anaknya dikarenakan ada suatu hal yang membuatnya ketakutan. Memang beberapa tahun lalu sempat terjadi tragedi hilangnya seorang anak perempuan di sekitar kawasan rumahnya, sehingga kedua orang tua Peter menjadi sangat overprotective sampai sekarang. Kemudian Bu Devin mencari tahu berita tersebut. Dan memang benar adanya. Tentu mengetahui berita tersebut tidak membuat Bu Devin percaya, melainkan rasa curiga Bu Devin terhadap keluarga Peter semakin menjadi-jadi. Saat Bu Devin sedang menilai hasil ujian murid-muridnya, Bu Devin melihat kertas ujian Peter dan berinisiatif untuk menuliskan nomor teleponnya tepat di bagian atas kertas ujian tersebut. Yang mungkin dengan cara seperti itu bisa membantu Peter jikalau Peter dalam bahaya. Beberapa saat kemudian, tibalah Bu Devin di tempat kediaman Peter untuk memberikan hasil ujiannya dan berniat untuk mencari tahu keadaan Peter. Tapi lagi-lagi, Carol memberikan tatapan yang sinis kepada Bu Devin yang seakan-akan menyuruhnya untuk segera pergi. Beruntungnya, tidak lama dari itu, datang Mark yang menyambut Bu Devin dan menyuruhnya untuk mampir dulu sebentar.
Di dalam pun, Bu Devin dibuat takut dengan sikap Mark yang seakan-akan hendak melakukan hal buruk terhadapnya. Ditambah lagi, terdapat darah di bagian tangannya. Namun Mark beralasan kalau dia sedang memperbaiki sesuatu dan tidak sengaja tergores paku yang membuat tangannya terluka. Kemudian Bu Devin mencoba meminta maaf dan turut prihatin atas kejadian di sekolah yang membuat Peter terpaksa harus berhenti sekolah. Kedua orang tuanya pun tidak terlalu menganggap kalau masalah itu adalah masalah yang berat dan memaklumi keputusan dari pihak sekolah. Karena menurutnya memang pantas kalau Peter mendapatkan keputusan tersebut. Ditambah lagi, Carol adalah seorang mantan guru yang memungkinkannya untuk mengajar Peter secara pribadi di rumah. Namun Bu Devin mengusulkan kalau lebih baik Peter disekolahkan secara umum saja, yang menurutnya di umur Peter yang masih bisa dibilang bocil tentu sangat membutuhkan teman seumuran untuk pertumbuhan mentalnya. Kemudian Bu Devin meminta untuk bertemu dengan Peter. Akan tetapi, kedua orang tua Peter tidak memperbolehkan hal itu karena saat ini Peter sedang menjalani hukuman di kamarnya. Dan di saat itu pula, Carol menyangka kalau Bu Devin akan merebut Peter dari keluarganya. Sehingga di saat itu pun, Carol menyuruhnya untuk segera pulang. Di tengah percekcokan itu, Peter mendengar suara Bu Devin dan mencoba menggedor-gedor pintu. Namun, suara itu hanya terdengar samar-samar oleh Bu Devin karena memang dengan sengaja kedua orang tua Peter menghidupkan mesin cuci untuk membuat suara bising dan membuat suara Peter menjadi tidak terdengar. Dengan rasa curiga yang mendalam, terpaksa Bu Devin memutuskan untuk pergi. He's mystified. Singkat waktu, di malam harinya Peter pun dibebaskan dari hukumannya dan kembali mencoba berkomunikasi dengan temannya yang berada di balik tembok. Peter bicara kalau dia ingin melihat wujud asli dari wanita yang berada di balik tembok tersebut. Namun makhluk itu menjawab kalau Peter tidak akan suka dengan wujudnya karena memang sudah beberapa tahun terkurung di balik tembok dan tidak terurus sama sekali. He'll scream and get us caught. Paper. Do you see it? Disitulah Peter mulai yakin kalau semua itu memang benar adanya dan bukan semata-mata imajinasi dari Peter saja. Makhluk itu pun terus meyakinkan Peter kalau kedua orang tua Peter bukanlah orang yang baik dan tidak sebaik yang Peter lihat. Makhluk itu pun terus terang kalau sebenarnya dia adalah kakak kandung dari Peter yang bernama Sarah yang selama ini dikurung oleh kedua orang tua Peter. Beberapa tahun lamanya dia menunggu Peter cukup besar agar mampu untuk menggeser jam besar yang menutup pintu masuk menuju ke tempat tersebut agar kakaknya itu dapat keluar dari balik tembok tersebut. Mendengar semua fakta tersebut, Peter pun semakin ketakutan dan memutuskan untuk tidur. Look what you've done to your mother, Peter. Ya, ternyata hal itu hanyalah mimpi dari Peter aja. Singkat waktu di malam berikutnya, Sarah terus meyakinkan kalau kedua orang Peter adalah orang yang jahat dan mereka pun pernah membunuh seseorang. Kemudian Sarah menyuruh Peter untuk melihat sesuatu yang terkubur di kebun labu di halaman rumahnya. Di keesokan harinya pun, Peter membuktikan perkataan tersebut dan mencoba menggali tanah yang dia yakini terdapat sesuatu. Dan benar saja, tepat setelah beberapa kali menggali, terdapat tengkorak manusia. Hal itu pun turut dilihat oleh Carol. Namun beruntungnya dengan cepat Peter kembali mengubur tengkorak itu dan beralasan kalau Peter hanya ingin mengambil labu dan ingin mengukirnya.
Sambil duduk, Peter mendengarkan curahan dari kakaknya sambil menjelaskan kalau dulu sebelum Peter lahir, ada seorang anak perempuan sedang melakukan trick or treat ke rumah Peter dan Sarah meminta tolong kepada anak itu. Secara tidak sengaja pula anak itu melihat wujud asli dari kakaknya Peter dan di saat itu pula anak perempuan itu dibunuh oleh kedua orang tua Peter dan dikubur tepat di kebun labu di belakang rumahnya. Ya, memang benar kecurigaan Bu Devin selama ini. Berita hilangnya anak perempuan di malam Halloween beberapa tahun lalu ternyata dieksekusi oleh kedua orang tua Peter. Pantas saja Peter tidak diperbolehkan untuk ikut trick or treat bersama anak-anak yang lain karena mereka takut kalau kejadian itu terulang kembali. Mendengar cerita tersebut, Peter semakin percaya kalau orang tuanya itu adalah orang yang jahat dan Peter akan berusaha semampunya untuk mengeluarkan kakaknya dari balik tembok tersebut. Kemudian, Peter melihat kertas ujiannya yang terdapat nomor telepon Bu Devin. Peter pun mencoba menghubungi nomor tersebut secara diam-diam. Akan tetapi, baru ngomong beberapa kata, Peter terlanjur keciduk sama Carol. Just give her a ring. Tell her yourself. It is. Is this Miss Devine? Very bad thing. You. I am so disappointed. Merasa dipermainkan oleh Peter, Carol pun langsung memarahinya. Sesampainya di kamar, Carol terlihat shock ketika melihat lubang yang ada di tembok kamar Peter. Dan sepertinya dia sudah tahu kalau Peter tahu siapa yang dikurung di balik tembok tersebut. What did she tell you? You just wait till you. Di keesokan harinya, Peter diajak untuk membantu ayahnya menguburkan labu-labu yang sudah membusuk karena kalau tidak dikubur dengan cepat akan membuat labu-labu yang lain ikut membusuk. We're gonna bury the pumpkins, and so I want you to pick up that shovel. Di sisi lain, Brian dan beberapa saudaranya datang melihat rumah Peter yang sepertinya mengincar sesuatu. Singkat waktu, mereka bertiga berkumpul di meja makan dan memakan semangkuk sup. Akan tetapi, Peter tidak mau memakannya sedikit pun. Tanpa mereka sadari sebelumnya, sup itu sudah diberikan racun tikus oleh Peter. Dan di saat itu pula, Mark menyuruh istrinya untuk segera menelpon polisi. Namun, Peter nggak sebodoh itu, yang dimana kabel dari telepon itu pun sudah diputuskan oleh Peter, sehingga nyawa Mark tidak dapat diselamatkan. Melihat kejadian itu, Carol mengambil sebilah pisau dan berniat untuk mengkerut Peter. Namun naas, usahanya itu gagal karena Carol sudah terlanjur keracunan racun tikus dan AFK di saat itu juga. Kemudian Peter mengambil kunci yang diikat di baju Carol dan bergegas untuk membuka pintu rahasia yang ada di balik jam besar. Di detik-detik nafas terakhir Carol bilang kalau jangan biarkan anak gadis itu keluar. Namun Peter terus bersikeras untuk membuka pintu tersebut. Is that you? It's so heavy. Betapa terkejutnya Peter ketika melihat bayangan kakaknya yang sangat menyeramkan. Peter langsung ngaprit ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Just like the girl in the garden.
Di saat yang bersamaan, terdengar suara Brian bersama 3 saudaranya yang baru saja tiba di depan rumahnya. Mereka pun mencoba masuk dan dengan santainya mereka mengacak-acak serta menghancurkan beberapa barang di dalam rumah itu. Peter pun mencoba bersembunyi di kolong tempat tidur. Sialnya, persembunyian Peter diketahui oleh salah satu saudara Brian. Di saat yang bersamaan, Brian terpeleset dan jatuh. Dia pun dibuat heran dengan darah yang berserakan di lantai rumah itu dan tiba-tiba Brian! satu persatu pun keempat anak muda tersebut dengan mudahnya dieksekusi oleh makhluk mengerikan tersebut yang bukan lain adalah kakak kandung dari Peter. Kemudian makhluk itu pergi ke kamar Peter dan menceritakan sesuatu kepadanya. Kurang lebih kayak gini, saat kau lahir, mereka sangat berbahagia. Saat aku lahir, mereka menjerit. Jadi, ayah menaruhku dalam lubang. Lalu mereka menaruhku di dalam sangkar. Saat kau merengek di ranjang yang hangat ini, aku menderita di antara sarang laba-laba dan tikus. Belajar cara memanjat, cara menggigit, belajar membuatmu melakukan apa yang ingin kulakukan. Kita pun bisa menyimpulkan kalau kakak dari Peter ini sempat merasakan iri terhadapnya dan dengan sengaja mencuci otak Peter dengan kalimat-kalimat manisnya sehingga Peter tega membunuh kedua orang tuanya. Setelah itu, Sarah pun menarik Peter dan menguncinya di tempat di mana dia dikurung sebelumnya. Tidak lama dari itu, datang Bu Devin. Dia pun mencoba masuk dan mencari keberadaan Peter. Saat hendak menelepon bantuan, Bu Devin dicakar sukunya yang membuatnya terkejut dan handphonenya pun terpental. Dia pun terus berjaga-jaga sambil mencari-cari keberadaan Peter. Tidak lama kemudian, terdengar suara Peter yang menyuruhnya untuk lari. Namun Bu Devin yang sangat keras kepala terus saja berusaha untuk menyelamatkan Peter yang malang. Beberapa mayat pun berserakan di dalam rumah itu, namun sama sekali tidak membuatnya takut. Setelah sampai di kamar, Bu Devin menemukan Peter yang berada di balik tembok. Bu Devin pun sempat menanyakan makhluk apa itu. Kemudian Peter menjawab kalau itu adalah Sarah, kakak kandung dari Peter. Gak mau berlama-lama, Bu Devin langsung menghancurkan tembok itu dan mengeluarkan Peter. Baru aja selangkah lagi mau selamat, kudu aja Peter ketangkep sama kakaknya. Dan mau gak mau Bu Devin harus kembali ke dalam rumah dan menyelamatkan Peter. Tapi kali ini Peter dikurung di ruangan bawah tanah dan terdapat sebuah boneka yang menandakan kalau itu adalah tempat di mana sebelumnya kakaknya pun pernah dikurung di tempat itu. Dari sebuah boneka itu pun kita tahu kalau kedua orang tua Peter pun sebenarnya sayang kepada anak pertamanya. Namun karena rupanya yang sangat menyeramkan, dia dikurung agar tidak banyak orang yang melihatnya dan akan menjadi bahaya baginya jika ada seseorang yang mengetahui keberadaannya. Bukan hanya kepada Sarah, kepada Peter pun mereka sebenarnya sangat sayang. Karena hal itulah Carol bilang kalau jangan lepaskan gadis itu, karena Carol juga tahu pasti kakaknya bakalan iri sama kehidupan Peter yang normal. Karena hal itu pun Sarah selalu mendoktrin Peter agar bersikap barbar dan memanipulasi fakta yang sebenarnya. Sampai-sampai Peter berani mendorong Brian dari atas tangga dan berani meracuni kedua orang tuanya sampai jengker. Kemudian kakaknya kembali menghampiri Peter di dasar lubang dan di saat yang bersamaan
Bu Devin tiba di tempat itu dan can kill you. film pun berakhir. Jadi kesimpulannya menurut gua, orang tua Peter tuh bukan sepenuhnya jahat. Dia cuma terlalu overprotective kepada Peter. Dan Peter pun gak pernah mendapatkan kekerasan fisik sama sekali dari kedua orang tuanya. Hanya saja kedua orang tuanya itu sangat merahasiakan keberadaan kakak kandungnya itu. Karena memang yang pertama bakalan membuat Peter ketakutan. Dan yang kedua, bisa membahayakan Sarah juga kalau sampai Peter cerita ke orang lain. Ya, sampai sini aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.